Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriya Istiqomah, program studi S1 Pendidikan Kimia dengan NIM 2003316188801 dari offering B3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ratnawati, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari jurnal yang berjudul Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Dari resume tersebut, saya telah mengambil 4 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang jurnal, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang jurnal. Di dunia dewasa ini cenderung semakin menyatu, dan dengan dinamika pergaulan antar umat manusia yang semakin longgar dan dinamis, gejala kewarganegaraan ganda ini sangat mungkin akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi satu, penduduk. Penduduk yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dan warga negara asing atau WNA. Yang kedua, bukan penduduk. Bukan penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara atau kantor imigrasi yang bersangkutan seperti turis. Semua negara modern di dunia dewasa ini dihadapkan pada persoalan kewarganegaraan ganda ini sebagai masalah yang real. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, bahwa ia tetap ingin bertahan dengan dua kewarganegaraan dapat saja tidak dipandang sebagai kerugian negara. Yang kedua adalah landasan teori. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kelahiran atau ius soli. Asas kelahiran atau ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya, asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja. Hal tersebut sebagai suatu anggapan bahwa jika seseorang lahir di suatu wilayah negara, otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Yang kedua adalah asas keturunan atau ius sanguinis. Asas keturunan atau ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Dalam problem status kewarganegaraan, seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara. Akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah apatride, yaitu seseorang
tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut ius sanguinis, sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut ius soli. Yang ketiga adalah multipatride, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Untuk memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsipnya bersifat universal. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 4, bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh karena itu, negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkan permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, yang kelima karena perkawinan, yang kelima karena turut ayah dan ibu, dan yang ketujuh karena pernyataan. Yang ketiga adalah pembahasan. Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau law of the blood. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua adalah asas ius soli atau law of the soil. Secara terbatas adalah asas-asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Adalah asas yang menetapkan atau menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua adalah asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam ataupun di luar negeri. Yang ketiga adalah asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat adalah asas kebenaran substantif. Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima adalah asas non-diskriminatif. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah asas yang bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang terakhir adalah asas publisitas. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menentukan kewarganegaraan seseorang warga negara Indonesia dikenal beberapa asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kedua adalah implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia terletak pada hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga negara. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 3, dan Pasal 31 Ayat 1. Sementara berkenaan dengan kewajiban warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30, dan Pasal 31 Ayat 2. Referensi dari jurnal yang saya resum adalah dari penulis Rokila pada tahun 2017 dengan judul Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Adjudikasi volume 1 halaman 53-62, diakses pada tanggal 6 September 2021 dari Universitas Serang Raya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.